Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan melanjutkan membahas soal tryout akbar CPNS yang sudah dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 8 Januari 2023. Nah, di sini kita membahas soal TKP yang dimulai dari soal nomor 66. Baik, langsung saja kita bahas soalnya, itu Anda adalah seorang karyawan dari sebuah perusahaan retail. Anda memahami bahwa perusahaan Anda memiliki potensi untuk ikut serta dalam perdagangan internasional. Apa sikap Anda terhadap kondisi tersebut? Apakah A mengusulkan pada pimpinan mengenai potensi tersebut agar dapat mengoptimalkan perdagangan? B. Tidak memberikan usulan pada atasan karena bukan wewenang saya. C. Saya tanyakan terlebih dahulu kepada rekan-rekan mengenai hal tersebut. D. Saya masih merasa kurang yakin terhadap potensi perusahaan. Atau E. Membiarkan saja sampai ada rekan lain yang mengusulkan. Nah, apa sikap yang terbaik di sini ya? Sikap yang terbaik di sini adalah A. Mengusulkan pada pimpinan mengenai potensi tersebut agar dapat mengoptimalkan perdagangan. Jadi ketika kita sudah menjadi karyawan di suatu perusahaan, lalu kita memahami bahwa perusahaan tersebut memiliki potensi untuk ikut serta dalam perdagangan internasional, sehingga kita haruslah mengusulkan pada pimpinan mengenai potensi tersebut agar dapat mengoptimalkan perdagangan. Lalu kalau untuk opsi C, saya tanyakan terlebih dahulu. Nah, berarti kan kita masih ragu. Maksudnya kita bertanya terlebih dahulu kepada rekan-rekan mengenai hal tersebut. Bagusnya langsung kita usulkan pada pimpinan. Kemudian soal nomor 67. Dalam suatu tugas kelompok, Anda merasa sudah mengerjakan tugas Anda dengan baik. Namun teman-teman Anda merasa Anda belum optimal dalam bekerja. Sikap Anda, apakah A menyangkalnya, B menerima dengan lapang dada dan memperbaiki kinerja saya, C balas memarahi teman Anda karena bukan pekerjaan Anda saja yang kurang optimal, D bersedih hati, atau E menerima dengan berat hati daripada memperpanjang masalah. Nah, di sini ada teman kita yang belum optimal dalam bekerja ya. Maka sikap terbaik di sini adalah kita haruslah menerima dengan lapang dada dan memperbaiki kinerja saya. Jadi kalau dalam bekerja kelompok ya kita harus menerima semuanya, menerima dengan lapang dada. Jadi jawaban yang terbaiknya adalah B. Menerima dengan lapang dada dan memperbaiki kinerja saya. Kemudian soal nomor 68. Saya sedang mengerjakan laporan tugas semester yang akan dikumpulkan besok pagi. Tiba-tiba sahabat saya datang dengan wajah sedih dan ingin curhat pada saya. Sikap saya adalah, apakah A pura-pura mendengarkan ceritanya dan fokus pada pekerjaan saya? B memberikan tanggapan yang wajar sambil tetap mengerjakan laporan saya? C meneruskan mengerjakan laporan tanpa mempedulikan teman saya? D menanggapi dan memberi berbagai alternatif solusi? Atau E dengan menyesal menolak mendengarkan keluhannya? Nah, di sini kita lagi mengerjakan laporan ya. Lalu ada sahabat kita yang datang yang dengan wajah sedih dan ingin curhat pada kita. Maka sikap yang terbaik di sini adalah B memberikan tanggapan yang wajar sambil tetap mengerjakan laporan saya. Jadi kita walaupun sedang mengerjakan laporan, itu kita tetap mendengarkannya dan memberikan tanggapan kepada sahabat kita. Kemudian soal nomor 69. Saya ingin meminta izin pada atasan karena ada urusan yang sangat mendesak. Namun atasan saya sedang berbicara dengan rekan kerja yang lain. Apakah A langsung pulang dan meninggalkan pesan kepada rekan kerja yang lain untuk menyampaikannya pada atasan? B menunggu pembicaraan mereka berakhir?
C. Menyela pembicaraan mereka setelah minta maaf sebelumnya. D. Langsung masuk ke ruangan dan mengutarakan maksud saya. Atau E. Mendengarkan dan menimbang penting tidaknya pembicaraan mereka sebelum menyela untuk meminta izin. Nah, ketika kita ingin meminta izin pada atasan untuk berbicara ya, karena ada suatu urusan yang sangat mendesak. Namun atasan kita ini sedang berbicara dengan rekan yang lain, maka di sini kita haruslah mendengarkan terlebih dahulu ya. Kemudian kita dengar apakah pembicaraan tersebut penting atau tidak. Nah, jikalau tidak misalnya ya, maka kita bisa menyela untuk meminta izin kepada atasan terhadap pembicaraan yang urusannya sangat mendesak. Jadi sikap yang terbaik di sini adalah E. Soal nomor 70. Saat dalam perjalanan menuju kantor, motor Anda tiba-tiba bannya bocor. Padahal pagi itu Anda harus memimpin rapat divisi. Di dekat Anda ada pangkalan becak. Bagaimana sikap Anda? Apakah A. marah pada keadaan? B. Segera memilih untuk naik becak ke kantor? C. Menelpon teman sekerja untuk menjemput? D. Menelpon atasan dan meminta untuk membatalkan rapat? Atau E. Menunggu bus atau kendaraan lain yang mungkin akan segera lewat? Nah, di sini misalkan kita mau berangkat ke kantor ya, lalu motor kita tiba-tiba bannya bocor. Dan kebetulan di sini ada di dekat kita ada pangkalan becak. Maka yang terbaik di sini adalah B. Segera memilih untuk naik becak ke kantor agar tidak terlambat pergi ke kantor. Yang kebetulan pagi itu kita harus memimpin rapat divisi. Jadi jawaban terbaik adalah B. Segera memilih untuk naik becak ke kantor. Soal nomor 71. Setelah bersusah payah, akhirnya divisi saya dapat menjuarai kompetisi yang diadakan oleh kantor saya tahun ini. Untuk mempertahankan prestasi yang akan dilakukan oleh divisi saya adalah, nah, bagaimana cara kita mempertahankan prestasi ini? Apakah A. mempelajari kelemahan tim lawan untuk dapat mengalahkan mereka di kompetisi selanjutnya? B. Berlatih secara rutin dan terprogram. C. Menambah latihan fisik dan analisis mendalam terhadap tim lawan. D. Melakukan pertandingan uji coba untuk meningkatkan kemampuan. Atau E. Mempelajari teknik-teknik baru sebagai persiapan kompetisi selanjutnya. Nah, cara kita mempertahankan prestasi ini adalah C. Menambah latihan fisik. Jadi kita tambah latihannya dan kemudian kita analisis mendalam terhadap tim lawan. Jadi kita bisa menganalisisnya. Kemudian soal nomor 72. Dalam rangka penyegaran lingkungan, direktur perusahaan Anda memutuskan untuk memutasi atasan Anda. Padahal Anda adalah dekat dengan atasan tersebut. Anda sudah dekat dengan atasan tersebut. Sikap Anda pada kondisi tersebut adalah, apakah A. mencoba memahami pribadi atasan yang baru? B. Tidak ambil pusing dengan situasi tersebut? C. Mengusulkan pada direktur perusahaan agar atasan saya tidak dimutasi dengan alasan sulit beradaptasi dengan atasan yang baru? D. Memahami dan mengenal lebih jauh mengenai visi dan misi atasan yang baru? Atau E. Biasa saja karena masih bisa berkomunikasi dengan atasan yang lama? Nah, walaupun atasan yang lama itu sudah pindah dan mutasi, maka di sini akan ada atasan yang baru. Sehingga di sini kita dituntut untuk bisa beradaptasi. Maka pilihan yang tepat adalah D. Memahami dan mengenal lebih jauh mengenai visi dan misi dari atasan yang baru. Jadi kita dituntut untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungan kerja. Dengan siapapun yang bergabung dalam suatu lingkungan pekerjaan. Kemudian soal nomor 73. Sebentar lagi kantor Anda akan mengadakan penilaian untuk promosi jabatan.
Agar saya mendapatkan kesempatan untuk promosi jabatan, saya akan melakukan. Apakah A tetap bekerja seperti biasa dan membiarkan proses berjalan semestinya? B. Mendekati atasan penilai promosi untuk mendapatkan simpati. C. Menunjukkan kinerja terbaik saya pada saat penilaian. D. Meminta saran pada senior saya agar mendapatkan promosi tersebut. Atau E. Memperbaiki kinerja saya dan menetapkan prioritas kerja. Nah, di sini sebentar lagi kantor kita mengadakan penilaian untuk promosi jabatan atau kenaikan jabatan. Nah, maka sikap kita yang terbaik di sini adalah C. Kita tunjukkan kinerja terbaik kita pada saat penilaian. Oleh karena itu, kita gunakan kesempatan ini dalam promosi jabatan, yaitu dengan cara menunjukkan kinerja terbaik pada saat penilaian. Soal nomor 74. Dari sekian pegawai di kantor, saya merasa beban tugas terberat ada pada saya, dan saya merasa stres karena dikejar-kejar dengan deadline. Respon saya terhadap situasi tersebut, apakah A. Mengkonsumsi vitamin dan suplemen untuk menambah kinerja saya mengerjakan tugas? B. Mengerjakan semua tugas setengah-setengah saja. Yang terpenting sudah dianggap bertanggung jawab. C. Hanya mengerjakan tugas yang saya sukai saja. D. Mengerjakan semua tugas dengan setengah hati dan tidak bersemangat. Atau E. Mengerjakan semua tugas dengan sepenuh hati dan berusaha memenuhi deadline. Nah, kira-kira apa jawaban terbaik ya di sini? Respon pada situasi ini adalah E. Mengerjakan semua tugas dengan sepenuh hati. Jadi kita harus bekerja itu dengan sepenuh hati dan berusaha memenuhi deadline. Maka sikap yang terbaiknya adalah E. Kemudian soal nomor 75. Suatu hari Anda sekeluarga bepergian dengan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala dinas. Secara tidak sengaja, Anda menabrakkan kendaraan tersebut hingga rusak. Tindakan Anda kemudian adalah, apakah A. Diam-diam menyimpan kendaraan tersebut agar tidak ketahuan? B. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel diam-diam dan memperbaikinya dengan biaya pribadi. C. Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman atau petunjuk dari pimpinan. D. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut pada pimpinan dan menyerahkan segala keputusan pada pimpinan. Atau E. Mencari kambing hitam agar tidak disalahkan. Nah, di sini karena kita menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala dinas dan kendaraan tersebut rusak ya, maka tindakan yang tepat di sini adalah D. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel. Nah, jadi kita perbaiki dengan cara membawa kendaraan itu ke bengkel, lalu kita laporkan kejadian tersebut pada pimpinan dan menyerahkan segala keputusan pada pimpinan. Jadi kita harus bertanggung jawab dalam menggunakan fasilitas yaitu kendaraan dinas ya. Kemudian soal nomor 76. Tanpa penjelasan dari atasan, salah seorang rekan kerja saya dipromosikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dari saya. Padahal kemampuannya masih jauh di bawah saya. Sikap saya terhadap hal tersebut adalah, apakah A. Menurunkan semangat kerja? B. Memprotes keputusan tersebut pada atasan? C. Mendiskusikannya dengan teman lainnya dan menyampaikan bahwa cara atasan tersebut tidak baik. D. Berusaha untuk tidak mengambil pusing dengan hal tersebut. Atau E. Berusaha untuk memahami keputusan tersebut dan memperbaiki kinerja. Nah, karena di sini ada teman kita yang mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dari kita, sementara kemampuannya itu masih jauh di bawah kita. Maka sikap yang terbaik di sini adalah E. Berusaha untuk memahami keputusan tersebut. Nah, mungkin ada yang lebih unggul daripada kita ya. Nah, maka kita harus berusaha untuk memahami keputusan tersebut dan memperbaiki kinerja kita. Nah, inilah sikap yang terbaik.
Kemudian soal nomor 77. Seorang teman sekantor saya mengajak saya untuk pindah kerja ke perusahaan lain dengan gaji yang lebih tinggi, meskipun pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kompetensi saya. Sikap saya adalah, apakah A. meminta pertimbangan dan saran dari orang-orang terdekat, B. menolak tawaran tersebut meskipun dengan rasa berat hati, C. menerima tawaran tersebut karena gajinya, D. berusaha mengerjakan pekerjaan yang sekarang dengan sungguh-sungguh, atau E. mempertimbangkan dan memilih yang lebih menguntungkan. Nah, walaupun kita diajak oleh rekan kita untuk pindah kerja ke perusahaan lain dengan alasan apapun seperti gaji di sana lebih tinggi, maka di sini dan kebetulan pekerjaan ini tidak sesuai dengan kompetensi kita, maka sikap yang terbaik adalah kita tetap bekerja di perusahaan yang lama, di pekerjaan yang lama ini. Jadi sikap yang terbaik adalah D, berusaha mengerjakan pekerjaan yang sekarang ini dengan sungguh-sungguh. Soal nomor 78. Saya salah satu anggota tim yang baru dibentuk pimpinan tersebut. Rencana kerja, nah, dan dari instruksinya sudah dibuat oleh pimpinan. Saat menjalankan tugas tersebut, sikap saya adalah, apakah A. berusaha mengerjakan sesuai rencana dan instruksi yang ada, B. berpegang teguh dengan rencana dan instruksi yang dibuat dalam keadaan apapun, C. sering melakukan perubahan sesuai dengan situasi kondisi yang terjadi di sekitar, D. beberapa kali melakukan perubahan rencana dan instruksi dengan catatan hasil sesuai dengan yang ditetapkan, atau E. tidak mengubah rencana dan instruksi tersebut karena bisa mengacaukan rencana awal. Jadi di sini kita ini adalah salah satu anggota tim yang baru dibentuk ya oleh pimpinan rencana kerja. Dan saat menjalankan tugas, maka sikap yang terbaik di sini adalah A. berusaha mengerjakannya sesuai rencana dan instruksi yang ada. Kemudian soal nomor 79. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Salah satu anggota tim kerja saya ada yang bersikap tidak peduli dan meremehkan tugas yang dibebankan padanya. Maka sikap saya adalah, apakah A. bekerja sendiri yang terpenting tugas dapat terselesaikan tepat waktu, B. mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius mengerjakan tugasnya, C. melaporkan pada pimpinan agar diberikan sanksi yang tegas, D. menasihati mereka agar sadar dengan tugas yang dibebankan, atau E. membagi tugas secara adil, memotivasi dan menegur anggota yang lalai agar segera menyelesaikan tugasnya. Nah, di sini tindakan kita yang terbaik terhadap anggota tim kerja adalah terhadap anggota tim kerja yang tidak peduli ya dan meremehkan tugas. Berarti sikap terbaiknya adalah E. membagi tugas secara adil. Kemudian kita beri motivasi dan kita tegur anggota yang lalai agar segera menyelesaikan tugasnya. Agar dia tidak meremehkan tugas yang dibebankan padanya. Kemudian soal nomor 80. Saya diminta oleh organisasi saya untuk mengikuti suatu diklat peningkatan kualitas kerja. Oleh panitia penyelenggara, saya ditempatkan sekamar dengan peserta yang berasal dari luar daerah dan berbeda budaya dengan saya. Sikap saya adalah, apakah A. menerima aturan panitia dan berusaha memahami dan mengenal teman sekamar, B. cuek saja jika tidak diajak berkenalan, C. mengajukan keberatan dan meminta panitia untuk mendapatkan teman sedaerah, D. melihat situasi dan jika memungkinkan saya akan mencoba berkenalan dengan teman sekamar, atau E. menerima aturan panitia dengan berat hati. Nah, di sini kita mendapatkan teman sekamar dengan peserta yang berasal dari luar daerah dan berbeda budaya dengan kita. Maka sikap yang terbaik di sini adalah A. kita harus bersedia menerima aturan dari panitia.
dan kita berusaha untuk memahami dan mengenal teman sekamar. Kemudian soal nomor 81. Pimpinan sering meminta kami menyelesaikan pekerjaan secara cepat dan tepat waktu, terutama dalam pembuatan laporan akhir tahun. Sikap saya adalah, apakah A memperlambat pembuatan laporan agar atasan marah? Pimpinan sering menuntut kami menyelesaikan pekerjaan secara cepat dan tepat waktu, terutama dalam pembuatan laporan akhir tahun. Sikap saya adalah, apakah A memperlambat pembuatan laporan agar atasan marah? B. Menyelesaikan sesuai waktu yang ditentukan, apapun hasilnya. C. Mengusulkan pada pimpinan agar memberikan waktu tambahan. D. Membuat rencana dan target yang jelas sehingga pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Atau E. Mencari jalan keluar tercepat agar pekerjaan tersebut selesai tepat waktu tanpa mengurangi kualitas pekerjaan tersebut. Jadi di sini pimpinan sering menuntut kita untuk menyelesaikan pekerjaan secara cepat dan tepat waktu, terutama dalam pembuatan laporan akhir tahun. Maka sikap terbaik di sini adalah kita harus membuat rencana dan target yang jelas sehingga pekerjaan itu dapat selesai tepat waktu. Jadi jawaban yang terbaiknya adalah D. Soal nomor 82. Saya mendapat teguran dari atasan atas kesalahan yang bukan saya saja melakukannya. Reaksi saya adalah, apakah A membantah secara tegas agar atasan tidak semena-mena di kemudian hari? B. Diam saja, karena jika membantah permasalahan akan semakin rumit. C. Menerima teguran tersebut dan menjadikannya pelajaran berharga, tetapi tetap melaporkan pegawai lain yang turut serta agar mereka mendapat teguran. C. D. Menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikannya pelajaran tanpa melaporkan pegawai lainnya. Atau E. Membantah dan mengadukan pegawai lain yang mungkin melakukan kesalahan yang lebih besar. Nah, di sini karena kita mendapat teguran ya, padahal bukan kita saja yang melakukannya, maka reaksi kita yang terbaik adalah D. Kita harus menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikan hal ini pelajaran tanpa melaporkan pegawai lainnya. Ini sikap yang terbaik ya. Kemudian soal nomor 83. Saya ditugaskan oleh perusahaan di bagian front office untuk melayani tamu pimpinan. Pada saat pimpinan sedang tidak di tempat dan ada tamu yang memerlukan pengambilan keputusan segera, sedangkan atasan tidak dapat dihubungi, maka yang akan saya lakukan? Apakah A mengambil keputusan meskipun tanpa petunjuk atasan selama sesuai dengan prosedur dan kebijakan perusahaan? B. Menunggu kedatangan atasan. C. Mengambil keputusan yang menyenangkan tamu pimpinan. D. Mencoba sebisa mungkin untuk menghubungi atasan sambil mencari solusi terbaik dan menguntungkan kedua belah pihak. Atau E. Terus menghubungi atasan dan berharap agar segera dapat dihubungi. Nah, karena di sini kita sudah mencoba menghubungi atasan dan tidak dapat dihubungi, maka tindakan yang tepat di sini adalah
A. Mengambil keputusan meskipun tanpa petunjuk atasan. Karena di sini kita sudah mencoba menghubungi atasan. Jadi kita mengambil keputusan meskipun tanpa petunjuk atasan selama hal ini sesuai dengan prosedur dan kebijakan perusahaan. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 84. Kinerja dalam perusahaan berjalan cukup baik, namun atasan terkesan mengontrol situasi dengan ketat sehingga menjadi pembicaraan oleh rekan-rekan sekerja. Sikap saya adalah, apakah A tidak melakukan apapun dan mengikuti jalannya sistem yang ada? B. Tidak peduli asalkan tidak mengganggu kinerja saya. C. Melakukan apa saja yang dapat dikerjakan untuk membuat pegawai merasa penting dan dilibatkan. D. Mengingatkan pentingnya batas waktu dan prioritas tugas pada atasan. Atau E. Melakukan protes secara terang-terangan agar atasan tersebut dipindahkan ke divisi lain. Nah, mana sikap kita yang terbaik dari hal ini? Di sini kinerja dalam perusahaan berjalan cukup baik ya. Namun atasan itu terkesan selalu mengontrol situasi dengan ketat sehingga menjadi pembicaraan oleh rekan-rekan kerja. Maka sikap terbaiknya adalah D. Mengingatkan pentingnya batas waktu dan prioritas tugas pada atasan. Kemudian soal nomor 85. Saya ditawari pekerjaan yang saya idam-idamkan sejak lama. Namun pekerjaan tersebut memiliki gaji yang lebih kecil dibandingkan pekerjaan yang saat ini saya kerjakan. Maka sikap saya, apakah A. Bertahan pada pekerjaan saya yang lama? B. Menimbang terlebih dahulu baik buruknya. Kemudian baru memutuskan akan diambil atau tidak. C. Meminta pendapat orang terdekat dahulu. D. Menolaknya secara halus karena tidak sesuai dengan gaji yang diinginkan. Atau E. Mengambil pekerjaan tersebut karena memang disukai. Nah, di sini karena kita sudah mendapatkan pekerjaan ya, namun pekerjaan yang kita idam-idamkan di sini, nah kebetulan ada pekerjaan yang diidam-idamkan ini gajinya lebih kecil dibandingkan pekerjaan yang sekarang ini. Maka sikap yang terbaik di sini adalah B. Mempertimbangkannya terlebih dahulu ya, baik buruknya. Kemudian baru kita putuskan akan diambil atau tidak. Soal nomor 86. Anda dipilih menjadi ketua koordinator kerja sebuah proyek di kantor tempat Anda bekerja. Padahal Anda baru saja diterima di kantor tersebut. Hal ini membuat beberapa rekan setim Anda merasa kecewa dan tidak tidak serius dalam mengerjakan tugas. Sikap Anda adalah, apakah A. tetap mengerjakan proyek yang diberikan meskipun tidak disetujui oleh rekan satu tim? B. Merasa rendah diri dan meminta pimpinan mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. C. Meminta pimpinan kantor untuk mengganti rekan setim yang tidak setuju dengan kepemimpinan saya. D. Tetap bekerja sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dan memberikan teguran pada rekan tersebut. Atau E. Hanya bekerja sama dengan rekan satu tim yang setuju dengan saya. Nah, di sini sikap yang terbaik dalam hal ini adalah D. Tetap bekerja sesuai dengan tanggung jawab. Jadi kita haruslah bekerja sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Dan kemudian memberikan teguran pada rekan tersebut. Kemudian soal nomor 87. Hari adalah seorang staf customer service di sebuah perusahaan telepon. Suatu hari, ada seorang klien yang mengajukan keluhan mengenai fasilitas teleponnya dan mengomeli Hari, sehingga mengganggu pelanggan yang lain. Sikap Hari adalah, apakah A. meminta maaf dan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik? B. Berusaha mengendalikan diri sehingga tidak terbawa emosi. C. Mengabaikan keluhan tersebut dan menyerahkannya kepada rekan kerja yang lain agar tidak terbawa emosi. D. Meminta pihak keamanan untuk
mengusir pelanggan tersebut. Atau E, menjelaskan baik-baik bahwa pelayanan tersebut membutuhkan waktu. Nah, jikalau ada seorang klien yang mengajukan keluhan ya terkait fasilitas teleponnya dan mengomeli hari ini sehingga mengganggu pelanggannya lain, maka sikap yang terbaik di sini adalah A, meminta maaf dan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi jikalau ada keluhan, ya kita haruslah meminta maaf. Dan kita haruslah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada klien atau pelanggan tersebut. Soal nomor 88. Sebentar lagi akan ada ujian semester, namun Anda belum membayar SPP. Hal tersebut membuat pihak kampus meminta Anda untuk segera melunasinya agar dapat mengikuti ujian. Tetapi tanggal pembayaran gaji orang tua Anda masih beberapa hari lagi. Sikap Anda, apakah A, mencari pekerja sampingan untuk mendapatkan uang segera, B, mencari pinjaman uang pada teman, C, mencari pinjaman uang pada anggota keluarga yang lain, D, mendesak pihak kampus untuk memberikan waktu tambahan, atau E, menghadapi pihak kampus dan mencari solusi bersama. Nah, jadi walaupun kita di sini belum bisa membayar SPP ya, dan sebentar lagi akan ada ujian semester, maka di sini kita haruslah menghadap pihak kampus. Kita ceritakan apa permasalahan yang terjadi ya. Nah, kemudian di sini kita haruslah mencari solusinya. Maka tindakan yang tepatnya adalah E. Soal nomor 89. Proyek pembangunan gedung yang Anda kerjakan itu bersama tim Anda mengalami kegagalan sehingga kantor mengalami kerugian yang cukup besar. Hal ini membuat pimpinan perusahaan mitra meminta tim Anda untuk bertanggung jawab. Sikap Anda, apakah A, melihat sejauh mana saya terlibat di dalamnya, B, mencari tahu apakah saya memang menjadi sumber masalahnya, C, mencari kambing hitam penyebab masalah tersebut, D, akan bertanggung jawab secara penuh, atau E, membiarkan masalah tetap berlangsung. Berarti di sini ada suatu kegagalan ya. Maka di sini tindakan yang tepatnya adalah D, akan bertanggung jawab secara penuh. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. Soal nomor 90. Anda adalah seorang pengusaha kecil yang cukup berhasil sehingga mendapatkan kesempatan dari pemerintah setempat untuk mengembangkan usaha Anda. Sikap Anda mengenai hal tersebut, apakah A, tidak menanggapi hal tersebut dan fokus pada usaha saya sekarang, B, mempertimbangkan hal tersebut dan melihat risiko yang mungkin, C, mendiskusikannya dengan orang terdekat terlebih dahulu sebelum memutuskannya, D, dengan senang hati menerima tawaran tersebut dan mengoptimalkan usaha saya, atau E, menanggapi tawaran tersebut dan mengembangkan usaha yang lainnya. Jadi di sini kita sebagai seorang pengusaha kecil yang cukup berhasil sehingga kita diberi kesempatan oleh pemerintah untuk mengembangkan usaha tersebut. Maka sikap yang terbaik adalah D. Karena kita diberi kesempatan ya, berarti kita merasa senang hati menerima tawaran tersebut dan mengoptimalkan usaha saya. Soal nomor 91. Anda sedang mengerjakan tugas akhir semester yang akan dikumpulkan besok pagi. Tiba-tiba sahabat Anda datang dan meminta bantuan untuk menyusun berkas-berkas keperluan beasiswanya yang harus segera diserahkan. Sikap Anda, apakah A, tidak peduli dan meneruskan mengerjakan laporan, B, membantunya jika tugas saya sudah hampir selesai, C, membantunya sebentar baru melanjutkan mengerjakan laporan, D, memberikan saran untuk meminta teman yang lain membantunya, atau E, dengan menyesal menolak untuk membantunya. Nah, karena di sini kita lagi atau sedang mengerjakan tugas akhir semester dan kebetulan ada sahabat yang minta bantuan ya.
untuk menyusun berkas-berkas keperluan beasiswanya. Maka tindakan yang tepat adalah kita coba membantunya sebentar. Berarti sikap terbaiknya adalah C, membantunya sebentar, kemudian kita lanjutkan mengerjakan laporan. Jadi jangan sampai tidak mengerjakan laporan atau tugas akhir semester. Soal nomor 92. Daerah di sekitar Anda sedang mengalami bencana banjir dan membutuhkan bantuan dana untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pokok. Sikap Anda menghadapi hal tersebut. Apakah A. Menggerakkan teman-teman untuk menggalang dana? B. Mencari donatur-donatur yang saya kenal untuk menggalang dana? C. Menunggu pihak lain untuk memberikan bantuan? D. Menyisihkan seluruh uang saya untuk membantu korban banjir? Atau E. Mendoakan semoga para korban segera mendapatkan bantuan? Nah, karena ada suatu daerah ya yang membutuhkan bantuan dana untuk membeli kebutuhan pokok, maka sikap terbaik adalah A. Menggerakkan teman-teman untuk menggalang dana. Jadi kalau ada musibah, maka kita haruslah bertindak cepat, yaitu dengan cara menggerakkan teman-teman untuk menggalang dana. Soal nomor 93. Suatu waktu Anda menggunakan kamera kantor untuk berfoto bersama keluarga saat liburan. Namun secara tidak sengaja Anda menjatuhkan kamera tersebut, sehingga kamera tersebut rusak. Tindakan Anda adalah apakah A. Mengembalikan kamera tersebut tanpa memberitahu pihak kantor? B. Meminta pengelola agar masalah ini tidak diperpanjang. C. Memberitahu peristiwa yang sebenarnya pada pihak kantor dan bertanggung jawab sesuai kemampuan. D. Membeli kamera yang baru dan tidak memberitahu pihak kantor mengenai hal tersebut. Atau E. Memperbaiki kamera tersebut dan melaporkan kejadian tersebut pada pengelola dan menerima apapun keputusan dari pengelola. Jadi walaupun kita tidak sengaja ya menjatuhkan kamera sehingga kamera itu rusak, maka tindakan yang tepatnya adalah E. Kita berusaha mencoba memperbaiki kamera dan melaporkan kejadian ini pada pengelola. Nah, karena kita sudah melakukan kesalahan, ya kita harus menerima apapun keputusan dari pengelola. Soal nomor 94. Di lingkungan kerja Anda ada larangan untuk tidak menggunakan gadget selama bekerja. Namun hal tersebut sering Anda ketahui dilanggar oleh atasan dan rekan kerja Anda yang lain sehingga bertentangan dengan hati nurani Anda. Sikap Anda, apakah A. Melakukan mogok kerja untuk menunjukkan protes saya? B. Membiarkan saja pelanggaran tersebut terjadi demi menjaga hubungan dengan rekan lainnya? C. Menyampaikan pelanggaran tersebut pada rekan lainnya? D. Menegur dan mengingatkan atasan dan rekan kerja tersebut? Atau E. Ikut-ikutan demi menjaga toleransi antar sesama pegawai? Nah, karena di sini aturannya sudah jelas ya, tidak boleh menggunakan gadget selama bekerja, maka tindakan yang tepat di sini adalah D. Menegur dan mengingatkan atasan dan rekan kerja tersebut. Jadi kita coba mengingatkan atasan dan rekan kerja. Karena kita tidak boleh menggunakan gadget selama bekerja. Soal nomor 95. Suatu hari sahabat Anda yang berbeda kelas meminta kunci jawaban soal ulangan yang telah diberikan di kelas Anda. Karena kelasnya baru akan mengadakan ulangan dengan soal yang sama keesokan harinya. Sikap Anda, apakah A. Menolak dengan keras dan tegas? B. Menolak baik-baik sambil menjelaskan alasannya? C. Melakukannya untuk yang pertama dan terakhir kalinya? D. Karena dia sahabat baik saya, maka saya akan melakukannya satu kali ini saja karena kasihan. Atau E. Mempertimbangkan resikonya dahulu. Saya akan melakukannya jika memungkinkan. Jadi di sini ada sahabat kita yang berbeda kelas ya. Namun dia meminta kunci jawaban soal ulangan yang telah diberikan di kelas kita.
karena kelasnya akan ujian juga pada esok harinya. Maka tindakan kita yang tepat adalah B, menolak baik-baik sambil menjelaskan alasannya. Jadi kita tidak boleh memberikan atau memberikan bocoran atau kunci jawaban pada soal ulangan tersebut. Soal nomor 96. Kantor Anda akan mengadakan acara pemberian bantuan alat kesehatan bagi para penderita AIDS di kota Anda. Penggalangan dana dengan dilakukan melalui berbagai kegiatan dan sponsorship agar acara tersebut dapat terlaksana. Sikap Anda terhadap hal tersebut. Apakah A, saya akan menyumbangkan seluruh uang saku saya bulan ini untuk membantu terlaksananya acara tersebut? B, saya akan menyumbangkan sebagian uang saku saya karena saya pun membutuhkan biaya hidup untuk diri sendiri. C, saya akan turut berpartisipasi dalam kepanitiaan acara tersebut dan menyumbangkan sebagian uang saku saya untuk acara tersebut. D, saya akan mengajak rekan-rekan yang lain untuk meramaikan acara tersebut pada hari H. Atau E, berdoa agar acara dapat berjalan lancar sampai hari H. Jadi di sini tindakan kita yang tepat adalah C. Saya akan turut berpartisipasi dalam kepanitiaan acara tersebut. Jadi kita harus ikut serta dalam penggalangan dana. Dan kemudian kita coba menyumbangkan sebagian uang saku saya untuk acara tersebut. Jadi selain kita ikut serta menjadi kepanitiaan, kita harus memberikan sumbangan sebagian saja, sebagian uang saku untuk acara tersebut. Soal nomor 97. Sebagai anggota suatu perkumpulan arisan, Anda diminta untuk merekap data seluruh anggota arisan oleh Reni, ketua kegiatan di daerah Anda. Namun ternyata buku yang diberikan itu tertukar dengan buku anggota PKK, sehingga data tersebut harus diulang kembali. Sikap Anda, apakah A, saya tetap mengulanginya meskipun sedikit melampiaskan kekesalan kepada Reni? B, meskipun dia ketua, saya menegurnya dengan keras atas kesalahan yang merugikan orang lain tersebut. C, saya mengulanginya meskipun dalam hati merasa sangat marah. D, saya tidak bersedia mengulanginya karena kesalahan bukan dari pihak saya. Atau E, saya bersedia mengulanginya dan memintanya untuk lebih berhati-hati ketika memberikan instruksi di kemudian hari. Jadi walaupun ada kesalahan ya, ternyata buku yang diberikan itu tertukar dengan buku anggota PKK sehingga data tersebut harus diulang kembali. Maka sikap yang terbaik adalah E, saya bersedia mengulanginya dan memintanya untuk lebih berhati-hati ketika memberikan instruksi di kemudian hari. Nah, inilah sikap yang tepat. Soal nomor 98. Sebagai anggota tim humas dalam kepanitiaan, Anda diserahi tugas untuk memberikan undangan pada narasumber. Namun karena ada suatu alasan, Anda lupa dan belum menyerahkan undangan tersebut hingga narasumber tersebut menolak untuk hadir di acara tersebut. Sebagai konsekuensinya, ketua kegiatan meminta Anda untuk mencari sendiri narasumber untuk acara yang dilangsungkan. Sikap Anda, apakah A, menerima akibatnya dengan setengah menyesal? B, menerima penuh semua akibatnya? C, menyalahkan orang lain yang telah menyebabkan saya terlupa. D, menggugat orang lain karena tidak mengingatkan saya. Atau E, menyesali secara berkepanjangan kesalahan yang telah saya buat. Jadi kita di sini lupa ya. Sehingga di sini akan membuat narasumber itu tidak datang saat acara ini. Maka tindakan yang terbaiknya adalah B, menerima penuh semua akibatnya. Kemudian soal nomor 99. Teman Anda meminjam mobil dinas milik kantor kepada Anda untuk pergi ke keperluan keluarganya yang mendesak.
Padahal Anda diminta untuk melaporkan setiap penggunaan mobil tersebut pada pihak kantor. Maka sikap Anda. Apakah A mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik kantor? B. Meminjamkan mobil tersebut dengan mengutip bayaran. C. Mengatakan bahwa saya tidak berani meminjamkan karena bukan milik saya. D. Mempertimbangkan terlebih dahulu akan meminjamkan mobil tersebut atau tidak. Atau E. Menolak untuk meminjamkan mobil tersebut. Nah, di sini karena ada rekan kita ya yang ingin meminjam mobil dinas milik kantor yang digunakan untuk keperluan keluarga yang sangat mendesak, maka sikap kita yang terbaik di sini adalah C, mengatakan bahwa saya tidak berani meminjamkan karena itu bukan milik saya. Karena kita harus melaporkan setiap penggunaan mobil tersebut pada pihak kantor ya. Jadi kalau teman ini menggunakan mobil untuk keperluan keluarganya, maka kita katakan bahwasanya kita tidak berani meminjamkannya karena itu bukan milik saya. Soal nomor 100. Teman kantor Anda adalah orang tua salah seorang siswa yang lulus ujian masuk universitas dan diminta untuk melakukan registrasi ulang pada hari itu juga. Namun mereka tidak dapat melakukannya karena mereka harus keluar kota. Sikap Anda. Apakah A menawarkan bantuan untuk membantu melakukan registrasi ulang jika diperbolehkan? B. Meminta teman saya untuk mempertimbangkan kembali keberangkatannya keluar kota. C. Meminta teman saya untuk membatalkan rencananya keluar kota. D. Anaknya disuruh tinggal dan melakukan registrasi ulang sendirian. Atau E. Memahami bahwa seringkali terjadi acara yang bersamaan waktu. Nah, di sini teman kantor kita itu adalah orang tua salah seorang siswa yang lulus ujian masuk universitas dan diminta untuk melakukan registrasi ulang pada hari itu juga. Namun mereka tidak bisa hadir karena mereka itu harus keluar kota. Maka sikap yang terbaik di sini adalah A. Menawarkan bantuan untuk membantu melakukan registrasi ulang jika diperbolehkan. Jadi kita coba menawarkan bantuan kepada mereka ya untuk membantu melakukan registrasi ulang jika diperbolehkan. Soal nomor 101. Pada saat rapat penting, seorang rekan sekantor saya tiba-tiba merasa kesakitan dan menahannya dalam ruang rapat. Yang saya lakukan adalah apakah A. Membiarkan saja dan pura-pura tidak tahu. B. Menyampaikan ke peserta rapat tentang kondisi teman saya dan meminta rapat dihentikan sementara. C. Mengajak rekan saya itu keluar dari ruangan untuk beristirahat. Atau D. Tidak konsen dalam mengikuti rapat karena ingin menolongnya. E. Menunggu rapat selesai dan menolongnya. Nah, di sini ketika rapat itu ada teman kantor yang tiba-tiba merasa kesakitan dan dia menahannya di dalam ruang rapat. Maka yang harus kita lakukan adalah C. Mengajak rekan saya itu keluar dari ruangan untuk beristirahat. Jadi kalau ada teman kita yang sakit di saat rapat, maka kita haruslah mengajaknya untuk keluar dari ruangan untuk beristirahat. Agar sakitnya itu tidak parah. Soal nomor 102. Sebentar lagi kantor Anda akan mengadakan penilaian untuk promosi jabatan. Agar saya mendapatkan kesempatan untuk promosi jabatan, saya akan melakukan. Apakah A. Tetap bekerja seperti biasa dan membiarkan proses berjalan semestinya? B. Mendekati atasan penilai promosi untuk mendapatkan simpati? C. Menunjukkan kinerja terbaik saya pada saat penilaian? D. Meminta saran pada senior saya agar mendapatkan promosi tersebut? Atau E. Memperbaiki kinerja saya dan menetapkan prioritas kerja? Nah, sikap yang terbaik di sini adalah C. Menunjukkan kinerja terbaik saat penilaian.
Jadi ketika ada penilaian promosi jabatan dan kebetulan kita diberi kesempatan ya untuk hal ini, maka sikap yang terbaik adalah kita tunjukkan kinerja terbaik saat penilaian. Soal nomor 103. Dari sekian pegawai di kantor, saya merasa beban tugas terberat ada pada saya dan saya merasa stres karena dikejar-kejar dengan deadline. Respon saya terhadap situasi tersebut. Apakah A mengkonsumsi vitamin dan suplemen untuk menambah kinerja saya mengerjakan tugas? B mengerjakan semua tugas setengah-setengah saja. Yang terpenting sudah dianggap bertanggung jawab. C hanya mengerjakan tugas yang saya sukai saja. D mengerjakan semua tugas dengan setengah hati dan tidak bersemangat. Atau E mengerjakan semua tugas dengan sepenuh hati dan berusaha memenuhi deadline. Nah, respon yang terbaik di sini adalah E mengerjakan semua tugas dengan sepenuh hati dan berusaha memenuhi deadline. Jadi jikalau diberikan tugas terberat, ya kita harus mencoba mengerjakan semuanya dengan sepenuh hati dan kita berusaha untuk memenuhi deadline-nya. Kemudian soal nomor 104. Pada pertemuan keluarga dalam rangka merayakan hari raya, saya biasanya, apakah A menunggu kesempatan untuk mendapatkan tawaran bagi pengembangan masa depan saya? B berusaha memuaskan tamu dengan menjamu tamu sebaik-baiknya. C mengarahkan para tamu dengan pembicaraan-pembicaraan yang memungkinkan orang lain mengetahui kelebihan saya. D menjamu dengan ramah sambil menunjukkan kelemahan saya. Atau E berusaha menjajaki peluang untuk mendapatkan kesempatan. Nah, di sini ketika ada pertemuan keluarga ya, maka sikap terbaik di sini adalah C, mengarahkan para tamu dengan pembicaraan-pembicaraan yang memungkinkan orang lain mengetahui kelebihan saya. Soal nomor 105. Jika saya memiliki bawahan yang kurang cakap dalam bekerja, maka apakah A tidak mau tahu dan meminta untuk meningkatkan kinerjanya? B memberikan tugas yang paling ringan dan meminta rekan yang lain untuk memakluminya. C membimbingnya agar dapat meningkatkan kemampuan secara bertahap. D mengancam akan memecatnya segera jika tidak ada peningkatan. Atau E memberikan tugas sesuai kemampuannya dan meningkatkan kesulitannya secara bertahap. Nah, karena ada bawahan kita yang kurang cakap dalam bekerja, maka sikap terbaiknya adalah C, membimbingnya agar dapat meningkatkan kemampuannya secara bertahap. Jadi jikalau ada bawahan yang kurang cakap dalam bekerja, maka kita haruslah membimbingnya agar dapat meningkatkan kemampuannya secara bertahap. Soal nomor 106. Anda memiliki rekan kerja satu angkatan penerimaan CPNS yang sudah sangat akrab. Ternyata saat upacara peringatan kemerdekaan tanggal 17 Agustus, Anda melihat rekan Anda tersebut tidak melakukan hormat bendera pada saat momen penghormatan kepada bendera merah putih. Sikap Anda adalah, apakah A melaporkan kepada atasan dan direktur agar rekan tersebut segera dipanggil? B melaporkan dan mengusulkan kepada atasan agar rekan kerja tersebut diberikan pembinaan ideologi Pancasila. C mendukung rekan kerja Anda karena menghormati bendera adalah togut. Atau D mendiamkan saja karena hal tersebut merupakan kebebasan berekspresi. Atau E langsung menelpon pihak berwajib. Nah, di sini ada teman kita ya, teman kantor yang tidak melakukan penghormatan saat bendera merah putih dikibarkan saat upacara peringatan kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Maka sikap terbaik di sini adalah B melaporkan dan mengusulkan kepada atasan agar rekan kerja tersebut diberikan pembinaan ideologi Pancasila. Soal nomor 107. Anda adalah ASN baru di sebuah kantor pelayanan.
Anda sementara tinggal di sebuah kontrakan yang tidak jauh dari kantor. Di lingkungan tempat Anda tinggal, kepala desa mengusulkan bahwa akan diadakan kenduri rutin tiap Kamis malam yang bertujuan untuk menangkal paham-paham radikalisme dan mempererat rasa kebersamaan antar masyarakat di lingkungan tersebut. Sikap Anda terhadap rencana kegiatan kenduri rutin adalah: apakah A. menyetujui usulan tersebut meskipun dengan berat hati karena tidak sesuai dengan kebiasaan saya sebelumnya? B. menyetujui usulan tersebut dan bersedia mengikuti kenduri rutin tersebut karena pentingnya upaya mencegah paham radikalisme. C. menyetujui usulan tersebut dan bersedia mengikuti kenduri rutin karena mengharapkan adanya makanan sesuai kenduri. D. menolak usulan tersebut dan dengan segera meninggalkan ruang rapat karena menurut saya acara itu tidak penting. Atau E. diam saja dan tidak mempedulikan usulan kepala desa tersebut karena tidak berdampak pada kehidupan saya. Nah, jikalau ada kenduri rutin setiap malam ya, yang bertujuan untuk menangkal paham radikalisme dan mempererat rasa kebersamaan antar masyarakat, maka sikap yang terbaik di sini adalah B. menyetujui usulan tersebut dan bersedia mengikuti kenduri rutin tersebut karena pentingnya upaya mencegah paham radikalisme. Soal nomor 108. Anda beserta 3 rekan lain adalah pegawai baru di sebuah kantor pelayanan. Di kantor Anda terdapat loket pelayanan sebanyak 3 loket. Anda sebagai pegawai baru ditugaskan pada loket pertama urusan administrasi surat menyurat. Sedangkan rekan kerja baru Anda ditugaskan pada loket kedua urusan pembayaran. Pada suatu siang ada seorang meminta pelayanan pada loket kedua yang dijaga rekan kerja Anda. Lalu Anda mendapati pelayanan rekan Anda terhadap orang tersebut secara tidak ramah dan cenderung malas-malasan. Padahal pelayanan rekan Anda sebelum seseorang tersebut datang tampak ramah dan melayani. Anda segera menanyakan kepada rekan Anda mengapa pelayanannya berubah hanya pada seseorang tersebut. Rekan Anda menjawab bahwa seseorang tersebut tidak sealiran dengan dia. Sikap Anda melihat peristiwa tersebut adalah: apakah A. membiarkan kondisi tersebut karena Anda juga tidak sealiran dengan seseorang yang meminta pelayanan tadi? B. mengambil alih pelayanan pada loket kedua yang dijaga rekan Anda dan melayani orang tersebut dengan ramah dan sepenuh hati. C. mengambil alih pelayanan pada loket kedua yang dijaga rekan Anda dan melayani orang tersebut meskipun dengan terpaksa. D. mendiamkan saja kondisi tersebut seakan tidak terjadi apa-apa dalam loket pelayanan. Atau E. memanggil seseorang tersebut dan menginstruksikan untuk pindah ke loket 1 untuk Anda memberikan pelayanan. Nah, sikap kita yang terbaik di sini adalah B. mengambil alih pelayanan pada loket kedua yang dijaga rekan Anda dan melayani orang tersebut dengan ramah dan sepenuh hati. Jadi kita haruslah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik ya. Yaitu dengan cara mengambil alih pelayanan pada loket kedua yang dijaga rekan Anda dan melayani orang tersebut dengan ramah dan sepenuh hati. Soal nomor 109. Anda sebagai orang tua dan mempunyai seorang anak yang masih belia di tengah perkembangan zaman di mana aliran informasi menyebar dengan cepat melalui platform-platform media sosial. Upaya Anda untuk membentengi anak dari paham-paham radikalisme sejak dini adalah: apakah A. tidak membelikan smartphone hingga anak Anda berusia 18 tahun? B. menanamkan semangat kebangsaan dan toleransi. C. selektif dalam memilihkan teman bermain kepada anak Anda. D. membatasi fitur smartphone anak Anda agar tidak mengakses konten radikalisme.
atau E. memberikan pemahaman agama yang baik dan benar secara moderat dan damai. Nah, untuk membentengi anak dari paham radikalisme sejak dini, maka sikap terbaik adalah E. memberikan pemahaman agama, berikan pemahaman agama yang baik dan benar secara moderat dan damai. Kemudian soal nomor 110. Anda mempunyai rekan satu divisi yang baru dibentuk oleh kantor. Anda sudah sangat akrab dengan rekan kerja tersebut meskipun baru beberapa hari kenal. Pada suatu ketika, rekan Anda bercerita bahwa ia pernah terlibat dalam organisasi terlarang yang berupaya merongrong Pancasila. Namun ia sekarang sudah tidak terlibat lagi karena menyadari berbahayanya organisasi tersebut. Sikap Anda adalah, apakah A. seketika menjauhi rekan kerja tersebut karena dianggap masih punya paham radikal. B. Mengajak diskusi tentang Pancasila dan merangkul rekan kerja tersebut supaya tidak terjerumus kembali dalam organisasi terlarang. C. Memaki rekan kerja tersebut bahwa ia sudah mempunyai catatan hitam pernah terlibat radikalisme. D. Melaporkan kepada atasan agar sesegera mungkin memecat rekan kerja tersebut. Atau E. Mendengarkan dengan baik ceritanya dan tidak menceritakan ke rekan kerja lain karena itu merupakan aib. Nah, karena teman ini sudah pernah ikut tergabung ya sebelumnya, maka sikap kita yang terbaik adalah B. Mengajak diskusi tentang Pancasila dan merangkul rekan kerja tersebut supaya tidak terjerumus kembali dalam organisasi terlarang tersebut. Nah, sekian pembahasan soal tryout Akbar CPNS yang sudah dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 8 Januari 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.